Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Ramadan adalah salah satu bulan Hijriah. Bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nantikan kehadirannya. Karena pada bulan itu ada banyak sekali keutamaan dan fadilah jika seseorang mengerjakan kebaikan di dalamnya. Salah satu peristiwa mulia yang terjadi di dalam bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran ke langit dunia, dan selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukan itu saja, dalam bulan Ramadan diwajibkan bagi umat muslim untuk berpuasa sebulan penuh. Selain amalan wajib, ada amalan sunnah yang tidak boleh dilewatkan begitu saja, seperti sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam atau qiyamul lail yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan hukum sholat tarawih di bulan Ramadan adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sholat tarawih berbeda dengan sholat tahajud yang mana dilaksanakan di sepertiga malam. Meskipun sama-sama sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari, sholat tarawih boleh dilaksanakan sebelum tidur dan tetap ditutup dengan sholat witir. Keutamaan sholat tarawih sangatlah besar dan sayang untuk dilewatkan. Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat lail. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki dari Qudo'ah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau andai kata saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau Rasul Allah? Saya sholat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, saya mengerjakan qiyam Ramadan, dan saya mengeluarkan zakat." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggal di atas hal ini, maka ia termasuk dari para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Sholat tarawih memiliki banyak keutamaan atau fadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan memberikan banyak imbalan kepada hambanya yang rajin dan ikhlas menjalankan sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Melewatkan satu malam saja, kita akan merasa sangat merugi. Lalu apa saja fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan itu? Simak videonya hanya di Cinta Islam Channel. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, dalam kitab Durratun Nasihin terdapat suatu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan bahwa fadilah sholat tarawih pada bulan Ramadan itu berbeda-beda setiap malamnya. Fadilah pada malam pertama, seorang mukmin akan keluar dari dosanya seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kedua, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Pada malam ketiga, malaikat memanggil dari bawah arsy, mulailah beramal, tentu Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat, akan mendapatkan pahala seperti membaca Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Furqan. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya pahala seperti orang yang mengerjakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur dan memohonkan ampun untuknya semua debu dan batu. Pada malam ketujuh, seakan-akan dia telah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan membelanya melawan Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya seperti apa yang diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, seakan-akan dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pada malam ke-11, dia akan keluar dari dunia seperti pada saat dia dilahirkan dari ibunya. Pada malam ke-12, dia akan datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan bulan pada malam purnama. Pada malam ke-13, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dan selamat dari segala keburukan. Pada malam ke-14,
para malaikat akan datang dan bersaksi untuknya bahwa dia benar-benar telah mengerjakan sholat tarawih, dan Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat. Pada malam ke-15, semua malaikat pemikul arsy dan pemikul kursi mendoakan kepadanya. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis untuknya selamat dari masuk neraka dan diberi kebebasan untuk masuk ke dalam surga. Pada malam ke-17, dia akan diberi pahala seperti pahalanya para nabi. Pada malam ke-18, malaikat memanggilnya, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Pada malam ke-20, dia diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid dan para solihin. Pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah gedung dari nur di surga. Pada malam ke-22, dia akan datang di hari kiamat dengan aman dari segala macam kesusahan dan kesedihan. Pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah kota di surga. Pada malam ke-24, dia akan memiliki 24 doa yang dikabulkan. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur darinya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima pahalanya selama 40 tahun. Pada malam ke-27, dia akan lewat di atas sirat pada hari kiamat seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga, mandilah dari air sungai Salsabil. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah fadilah jika kita melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam ke-30. Semoga dengan adanya video ini kita dapat menumbuhkan semangat yang lebih besar untuk melaksanakan tarawih khususnya dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya pada umumnya, dan tidak pula lupa untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya. Semoga kelak di akhir bulan Ramadan kita termasuk ke dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا